Man hafaza ala syuf'ati duha, siapa yang bisa menjaga genap duha 2 rakaat, ya, 2 rakaat saja yang menjaganya, ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar, maka diampunkan baginya dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, pahala amal menyamai tadi itu, tasbih, tahmid, amal ma'ruf, nahi mungkar, dah dapat pahala dah. Sekarang tambah lagi yang kedua, dosa diampuni oleh Allah walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Saya yakin Bapak Ibu tak mampu ngitung buih, ya kan? Berapa luas lautan, berapa banyak buihnya, udah tak mampu. Diampunkan Allah dosa kita. Ternyata setiap ibadah itu ada nilai kafarah, ya, penghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Ya, masuk salat sunnah berikutnya. Wa yusannu duha liqaulihi ta'ala yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Disunnahkan salat duha, ya. Nah, salat duha ini adalah salat yang berhubungan dengan waktunya. Nah, kerana memang waktunya waktu duha, maka salat seperti ini sifatnya ditentukan, terikat dengan waktu. Kalau di luar waktu duha, bukan lagi salat duha, ya, maka waktunya nanti akan dijelaskan. Li awalin nahar. Nah, salat duha ini dilakukan awal siang, ya, awal siang. Begitu matahari naik setinggi tombak terus sampai menjelang zuhur, maka nanti dipilih mana waktu yang sempat. Ya, awal waktu boleh, akhir waktu pun boleh, pertengahan waktu pun boleh. Waktu abdal pun apalagi. Nah, kapan waktu abdalnya? Nanti disebutkan. Ya, jadi dinamakan salat tersebut kerana melaksanakannya berhubungan dengan waktunya. Berkata Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih, ya, An-Nasaih Ad-Diniyah. Nah, beliau menyebutkan sunnah menjaga salat duha. Ya, wa minas sunnati muhafazati ala salati duha. Dia bilang disunnahkan juga untuk menjaga salat duha. Menjaga artinya continue, kau dapat tiap hari. Beliau menyatakan wa qaluha rak'atan, paling tidak 2 rakaat. Ya, paling tidak 2 rakaat. Surahnya boleh pendek. Ada satu riwayat Nabi menggunakan surah Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad. Jadi Nabi pernah melaksanakan salat duha surahnya itu. Jadi jangan lagi tanya, Pak Ustaz, surahnya surah apa? Nah, kalau hafal boleh, ada surah tertentu. Tapi kalau tak hafal, Nabi pernah melakukannya surahnya Al-Kafirun dengan Qul Huwallahu Ahad.
Tak mungkin Bapak Ibu tak hafal, ya kan? Nah, 2 surah tersebut. Nah, paling banyak nanti berapa? Ini khilaf nanti. Ya, khilaf itu nanti ada pembahasan nih selanjutnya. Ada yang mengatakan 8 maksimalnya, ada yang mengatakan 12. Yang jelas perbedaan tersebut masing-masing punya dasar. Ya, punya dasar, dia boleh melakukannya. Ya. Wa fadluhal kabirun. Kemudian keutamaannya banyak. Mana keutamaannya? Nanti dosa diampunkan Allah, urusan dimudahkan, macam-macam nanti ni. Orang ni biasanya kalau salat duha ni berhubungan dengan rezeki. Kalau rezeki sempit, salat duha banyak-banyak kata dia. Tak cuma itu, banyak fadilah yang lain. Ya. Nah, kita menghargai waktu-waktu diberikan Allah. Ya, pagi kita sihat. Nah, laksanakan duha. Udah bersyukur dengan nikmat Allah tu. Kalau pagi itu kita bisa beraktivitas. Ya. Nah, kemudian ada penjelasannya. Waktu hal afdalu an tusalli indal mudhi qaribin min rubu'in nahar. Nah, waktu yang paling afdal adalah salat ketika bergesernya 1/4 siang. Ya, 1/4 siang masuk, itu waktu afdal. Ya, jam berapa tu? Jadi siang bagi 4. Dari jam 6 ketemu jam 6. Gitu. Jam 6 pagi ni, terus putar terus ketemu jam 6. Itulah 12 jam bagi 4. Berapa tu? Bagi 4 3 jam. 6 7 8 9. Berarti jam 9 tu lah waktu afdal. Kalau orang kampung gampang, ya kan? Nah, kalau orang kota ni susah. Kau kerja di kantor tu susah juga mana menyisihkan waktu jam 9 tu. Itu waktu beraktivitas. Dan itu waktu afdal. Jam 9 itu. Kalau tidak memungkinkan, pilihlah di antara itu tadi. Boleh lebih awal, boleh juga diakhirkan sedikit. Nah, terserahlah kapan waktu yang sempat. Namun yang terbaik 1/4 siang, jam 9. Itu yang paling baik. Nah, jam 9 itu yang disebutkan anak unta. Ya, anak unta beranjak dari duduknya. Anak unta itu kan senangnya duduk di atas pasir, tanah pasir. Pada jam 9 gimana? Panas, berdirilah tu. Nabi bilang gitu, waktu duha itu yang terbaik kata Nabi tatkala anak unta beranjak dari tempatnya. Panas dah pasir tu jam 9. Maka dia beranjak. Itu disebut 1/4 siang. Itu yang terbaik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Ya. Maka setiap tubuhmu ada persendian-persendian. Sulam itu persendian. Ya, persendian. Nah, setiap persendian itu mempunyai sedekah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat tahlil la ilaha illallah sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah. Setiap bacaan takbir Allahu akbar itu sadaqah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Mengajak kepada kebaikan, banyak ni amalan ni. Ngajak kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Mencegah orang berbuat kemungkaran pun termasuk sedekah. Yujzi'u min dzalika, semuanya tadi itu, yang banyak-banyak amal tadi itu sudah memadai. Walaupun itu tak kau lakukan, sudah memadai. Apa? Rak'atani yarka'uha minal duha. Cukup kau lakukan 2 rakaat sudah menyamai tadi itu. Kan banyak amal tadi itu, bertasbih, bertahmid dan sebagainya, ngajak orang kebaikan, mencegah kemungkaran, besar pahalanya itu.
itu sudah terpenuhi dengan 2 rakaat salat duha pagi-pagi, sudah seperti itu pahalanya dah. Berarti kan besar tu fadilahnya. Dan kita termasuk umat yang afdal, yang bilang Allah bilang sama kita ni, ada nak Allah muji kita ni? Bisa, Allah bisa muji kita. Dalam Al-Quran Allah memuji para nabi, Allah memuji orang-orang yang saleh, Allah memuji orang-orang yang bertakwa, dan kita juga dipuji sebagaimana Allah memuji sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baik umat yang kami keluarkan, kata Allah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada. Dipuji sama Allah kerana mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Namun kita belum tentu mampu seperti itu. Ya, belum tentu kita mampu. Kerana mengajak orang kebaikan, mencegah kemungkaran itu tantangannya berat. Nah, bagi yang tak mampu, cukup gantikan dengan salat duha 2 rakaat. Dah termasuk dah kita mengamalkan amalan tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi juga meriwayatkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man hafaza ala syuf'ati duha, siapa yang bisa menjaga genap duha 2 rakaat, ya, 2 rakaat saja yang menjaganya, ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar, maka diampunkan baginya dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Ya, pahala amal menyamai tadi itu, tasbih, tahmid, amal ma'ruf, nahi mungkar, dah dapat pahala dah. Sekarang tambah lagi yang kedua, dosa diampuni oleh Allah walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Saya yakin Bapak Ibu tak mampu ngitung buih, ya kan? Berapa luas lautan, berapa banyak buihnya, sudah tidak mampu. Diampunkan Allah dosa kita. Ternyata setiap ibadah itu ada nilai kafarah, ya, penghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syafaat itu adalah 2 rakaat cukup. Disebut as-sulami, kita punya persendian. Nah, itu mufassal. Ada sendi-sendi kita ni. Di situ disebutkan sendi kita 360 sendi. Tubuh kita ni 360 sendi. Ya, dari mula leher ni. Berapa persendian tulang ni? Tulang leher ni ada sendinya ni. Jari berapa sendinya ni? Telapak tangan berapa sendinya? Siku, lengan, jari kaki, pangkal kaki, mata kaki, lutut, pinggang, semuanya dihitung ulama. Sendi pada tubuh kita ni 360 sendi. Nah, dia punya hak sendi-sendi tadi ni. Haknya apa? Salat duha 2 rakaat. Bayangkan itu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Pagi-pagi bisa aktivitas. Ini sendi-sendi masih bagus berfungsi. Maka ada ulama mengatakan salat duha ini penangkal penyakit stroke. Maka salat ini sehat insya-Allah. Maka syukuri pagi-pagi dengan salat duha 2 rakaat, insya-Allah persendian kita ini kita tunaikan hak dia. Kerana berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Nabi tak pernah tinggal salat duha. Ya, salat duha beliau lakukan. Ada ulama mengatakan Nabi itu wajib mengerjakan duha. Tapi ada juga riwayat Nabi pernah meninggalkan. Ini banyak. Yang jelas duha ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihna bil asyi wal isyraq. Ya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah pada waktu petang dan juga pada waktu isyraq. Ini isyraq ini khilaf ulama. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, salatul isyraq salatul duha. Salat isyraq tu salat duha, kata Abdullah bin Abbas. Ini ada dasar ayatnya. Nah, tetapi pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu. Nah, seperti dalam kitab Al-Ibab
2 rakaat isyraq bukan salat duha, kerana waktunya matahari naik. Kalau duha waktu matahari setinggi galak. Nah, sedangkan salat isyraq itu waktu matahari naik. Ya, mulai naik. Yang tak boleh itu apa? Matahari keluar, baru keluar, itu tak boleh salat. Biarkan dia naik dulu. Dia naik, lepas dari busur bawahnya itu, baru masuk waktu isyraq. Nah, makanya kita mengamalkan isyraq beda dengan salat duha. Ya, sini ni ada ni. Nanti salat isyraq ini ada pembahasan khusus. Ni. Kenapa dikatakan salat isyraq? Mana tadi dia? Ada hadis itu, ya. Ini dia. Orang yang berpendapat isyraq itu tersendiri, bukan salat duha. Ya. Ini dari Imam Tirmidzi. Ya, Imam Tirmidzi mengeluarkan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, "Man sallal fajrah fi jama'atin." Siapa yang salat fajar berjamaah. Salat fajar itu salat subuh. Sunnah fajar tu qabliya subuh. Itu dia. Ya, salat fajar, salat subuh, sunnah fajar qabliya subuh. Thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala. Nah, siapa yang salat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Nah, muncul matahari tapi naik dia. Kalau separuh baru muncul jangan, haram hukumnya. Sama dengan kita menyembah matahari. Waktu itulah kata Nabi, syaitan sedang memasang tanduknya. Ya, sedang memasang tanduknya. Biarkan dia keluar dulu. Keluar naik baru boleh salat isyraq. Nah, thumma shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Saya ulangi ni ya. Siapa salat subuh berjamaah kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, kana lahu kajrin hajjatin wa umratin tammatin tammah, maka dia mendapatkan pahala seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Nah, kalau nunggu waktu duha, tunggu naik lagi, lama tu. Silakan lama nunggu duha. Ya, kalau mampu tunggu sampai duha terbit kalau mampu. Kalau tidak, isyraq ini dibedakan dengan salat duha. Ya. Jadi kalau duha sekarang jam berapa? Nah, belum jam 7 udah duha. Kalau sekarang ini kan awal, ni terbit matahari pun awal. Jam berapa terbit matahari itu? 30. Udah dah ni belum? 1 minit lagi. Oh. Berarti sebentar lagi terbit matahari. Nah, itu isyraq. Ya, waktu isyraq. Ini jadualnya ada perbedaan. Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani, beliau itu menggeserkan sekitar 3 sampai 4 menit supaya pasti betul matahari itu sudah terbit. Tapi kalau saya lihat dari Departemen Agama itu sekarang ini, kalau tidak salah itu 20, bukan, terbit matahari itu 21 udah 2 gitu awal dia. Nah, tapi kalau Ustaz Abdul Ghani ini 31 ya, 30 ada selisih dia hitungannya ya. Nah, ini dasarnya daripada salat isyraq. Nah, tapi kalau mengambil pendapat Abdullah bin Abbas, isyraq itulah duha, kata dia ya, isyraq itulah salat duha. Nah, jadi beda khilaf pendapatnya. Warawa Syaikhan, berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah Allah ridha kepadanya, qal, dia telah berkata, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin, kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3 macam. Ini sudah saya uraikan kemarin.
siyami thalathati ayyam min kulli syahrin. Aku diperintahkan puasa 3 hari setiap bulan. Itu puasa Yaumul Bid 13, 14, 15. Dah kita singgung kemarin ya hadis ini. Nah, kalau ketemu bulan Zulhijjah, ya, kalau ketemu bulan Zulhijjah, puasa Yaumul Bid ini digeser. Yang 13 dipindahkan ke 16. Apa sebab? Karena 13 itu hari tasyrik, haram hukumnya. Ya, maka digeserkan tanggal 13 itu Zulhijjah digeserkan jadi 16. Khusus bulan Zulhijjah puasa Yaumul Bidnya 14, 15, 16. Yang lainnya kembali asal 13, 14, 15. Ya, itu pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Kemudian warak'atai duha. Aku dipesan Nabi 2 rakaat duha. Maka saya katakan lakukan minimal 2 rakaat. Jangan sampai ditinggalkan. An utira qabla an anam, dan aku diwasiatkan witir sebelum tidur. Kemarin tu witir tu sebelum tidur kita bahas itu dah. Ya. Nah, ini hadis ini berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim. Imam Tabrani juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini banyak hadis ni ya. Saya kumpulkan hadis ini semuanya biar jamaah cemburu hatinya untuk melaksanakan salat duha. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, inna fil jannati baban, sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu, ya, yuqalu lahu duha, pintu itu namanya ad-duha. Jadi di surga ada pintu namanya ad-duha. Saya buka-buka hadis, pintu surga itu disebutkan pintu babus salah, babus sadaqah, gitu deh. Kalau puasa babu rayyan. Ya, babu rayyan itu nama pintu untuk orang yang puasa. Orang salat sifatnya umum masuk, tapi untuk duha khusus satu pintu dia. Untuk duha satu khusus pintu. Padahal ini kan salat sunnah ni. Nah, jadi pintu itu namanya ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, nada munadin, ada panggilan. Ya, panggilan. Ainal ladzina kanu yudimuna ala salati duha. Hei, orang-orang yang dulu di dunia yang sering mengerjakan salat duha. Hadza babukum, ini pintu kalian. Dipanggil. Yang ngerjakan salat duha, yo, mari ini pintu kalian. Fadkhuluhu bi rahmatillah, masuklah ia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas masya-Allah. Ya, duha ini tidak main-main, ada pintu khusus dia. Ya, makanya banyak-banyak ibadah. Mudah-mudahan kita masuk tidak hanya satu pintu. Kan bagus, banyak pilihan. Ada 2 pintu jamaah, ada dipilihkan 3 pintu, terserah pilih yang mana. Ternyata pintu lain tak terbuka, cuma pintu duha ya. Alhamdulillah. Itu berkat salat duha nama itu. Ya, cuma sahabat Nabi beritahu waktu Nabi masih hidup. Kata Nabi, umat aku nanti masuk surga bebas, milih dari 8 pintu. Abu Bakar terkejut, ya Rasulullah, ada umat aku nanti VIP. Ya, VIP itu mah masuk bebas, pilih yang mana. Nah, kata Nabi, salah satunya engkaulah ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Jadi Abu Bakar dapat berita gembira dah. Dia bebas milih pintu yang mana. Tapi Abu Bakar semakin dengar semakin kuat ibadah. Beda dengan kita ni. Udah dengar santai kan. Oh, masuk surga dah, tenang-tenang je. Ada jamaah yang pergi haji kan gitu. Sana haji salat sunnah. Di sini tak mau lagi dah. Kenapa? Udah banyak tabungan aku di sana ni. Bayangkan, kata dia, 2 rakaat sama dengan 100,000 abdal. Berapa rakaat aku sana tu? Jadi santai-santai di Pontianak dia. Itu salah faham nama itu. Ya, salah faham. Satu lagi tambah hadis. Nah, kata Nabi SAW sabda, Imam Dailami mengeluarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Jarad. Abdullah bin Jarad berkata, Nabi SAW bersabda, al-munafiqu la yusalli salat ad-duha.
Orang munafik kata Nabi dia tak salat duha. Orang munafik ni hati-hati. Dia duha tak mau dia. Kita disuruh mengajarkan ini apa? Mudah-mudahan keluar dari penyakit munafik tu. Wala yaqra'u qul ya ayyuhal kafirun, dan mereka tidak mau membaca surah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Orang munafik tak suka surah ini, kerana surah ini menyinggung dia. Ini surah menyinggung dia, kerana hatinya ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mirip-mirip ke sana orang munafik ini. Makanya surah ini boleh dipakai, nanti ada hadisnya. Nabi salat duha, surahnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Itu ada riwayatnya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad